Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menggunakan diri. Nama Hafiz Muhammad Ridho, kelas TKR 1, absen 17, SMK Bunda Satria Wangon. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem chassis, tepatnya ke suspensi untuk mapel PSPTKR dengan guru mapel Pak Dwi Rahmat Hidayat. Untuk materi yang pertama adalah suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid dan tipe bebas. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman, serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Dan yang kedua, memindah gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. 3. Menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Selanjutnya 2. Komponen utama suspensi. Yang pertama ada pegas, kedua shock absorber, suspension arm, 4 ball joint, 5 bushing karet, 6 stroke bar, 7 stabilizer bar, 8 lateral control rod, 9 control arm, 10 bumper. Dan yang ketiga, di sini ada gambar suspensi depan dan suspensi belakang. Bisa dilihat di gambar. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cangkram ban terhadap permukaan jalan, ada 3 tipe pegas, yaitu pertama, pegas coil. Pegas coil atau disebut coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Dan yang kedua, pegas daun. Pegas daun dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Ketiga, pegas batang torsi. Pegas batang torsi dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Yang selanjutnya, shock absorber. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroscilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu shock absorber dipasang untuk meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkeram ban terhadap jalan. Kedua, cara kerja di dalam shock absorber teleskopik. Terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber ini tipe gaya redam hasilnya oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice. Selanjutnya, ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Selanjutnya, pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk memasi bagian yang bergesekan. Pada saat interval tertentu, gemuk harus diganti dengan tipe molybdenum disulfide lithium base. Pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari risen, tidak diperlukan penggantian gemuk. Selanjutnya, stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada 2 tempat melalui bushing. Nomor 2, cara kerja. Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersama dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar tertekan dan pegas roda bagian dalam mengembang. Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Dan selanjutnya, batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara bodi dalam batas kemiringan yang aman. Selanjutnya, strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujungnya lainnya diikat ke breaker strut bar yang diikat ke bodi atau ke cross member melalui bantalan karet.
Struk bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Selanjutnya, lateral control hood. Lateral control rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Selanjutnya, bumper. Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame. Axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Selanjutnya 3. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi 2 tipe. Yang pertama itu suspensi. Pada suspensi 3 tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Yang kedua, suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas. Selanjutnya 4. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu untuk mencegah roda bergoyang. Selanjutnya tipe MacPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Selanjutnya tipe MacPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Selanjutnya ada tipe double wishbone dengan pegas koil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Selanjutnya ada tipe double wishbone dengan batang torsi. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas koil batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Selanjutnya ada tipe pegas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan, truk, bus, dan lain-lainnya. Bagian tengah pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Selanjutnya ada yang kelima, sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraannya hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Selanjutnya ada tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut lift axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial, axle shaft, dan wheel hub. Lift axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Sekiranya cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Presentasi berakhir, saya Delil. SMK bisa, SMK hebat, Bunda Satria, jaya, jaya, jaya. TKR disiplin, komitmen, komentar. TKR jaya, jaya, jaya. Sekiranya cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.